Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, kalian akan belajar materi matematika kelas 5 tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Hari ini kalian akan belajar bersama dengan Ibu Citra Dwi Asih. Bu Citra adalah guru kelas 5 dari SD Negeri Rinjani, Kota Cirebon. Sebelum kita masuk ke pembelajaran anak-anak, Ibu akan menyampaikan dulu protokol kesehatan 6M guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Apa saja 6M itu? M yang pertama yaitu memakai masker. Gunakan masker yang menutupi hidung, mulut sampai ke dagu. Gunakannya 2 lapis ya anak-anak. Yang pertama masker medis, kemudian masker kain. M yang kedua yaitu membiasakan diri untuk mencuci tangan. Rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kalau lagi nggak ada sabun, lagi nggak ada air yang mengalir, kalian bisa pakai hand sanitizer anak-anak. Selanjutnya nih, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jaga jarak sekitar 1-2 meter, jangan berdekatan ya anak-anak. M yang selanjutnya, M yang keempat, yaitu sebaiknya mengurangi mobilitas. Kalau tidak penting-penting sekali, lebih baik di rumah saja, tidak usah pergi-pergi. M yang kelima adalah menghindari kerumunan. Kalau lagi rame-rame, mendingan kita menghindar dulu deh, jangan stay safe aja di rumah ya. Dan M yang terakhir, yang keenam, yaitu mendapatkan vaksinasi. Ibu sudah menjelaskan tentang protokol kesehatan ya, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Kemudian, Ibu akan menyampaikan persiapan apa saja sih yang harus kalian siapkan sebelum belajar bersama dengan Bu Citra nih. Yang pertama, yaitu siapkan buku, modul, atau LKS yang diberikan dari sekolah kalian. Yang kedua, siapkan juga alat tulisnya, bisa buku tulis, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Persiapan yang ketiga adalah sediakan air minum di dekat kalian anak-anak. Guna kalau kalian nanti nih dalam keadaan tidak konsentrasi, sudah mulai tidak fokus, kalian bisa minum dulu anak-anak. Dan persiapan yang keempat yaitu kalian harus dalam posisi duduk yang nyaman. Jangan terlalu dekat dengan gadget atau handphone, jangan terlalu jauh juga, jangan terlalu membungkuk, dan senyamannya kalian. Persiapan yang tidak boleh kalian lupakan yang terakhir adalah berdoa dulu sebelum belajar supaya materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami. Yuk, bagi yang muslim bisa berdoa bersama Ibu Citra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Protokol kesehatan sudah Ibu jelaskan, persiapan sebelum belajar juga sudah, berdoa juga sudah. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kalian hari ini. Setelah kalian belajar bersama dengan Bu Citra, kalian diharapkan mampu menentukan hasil perkalian pecahan biasa, campuran, dan desimal. Kemudian, anak-anak juga mampu menentukan hasil pembagian pecahan biasa, campuran, dan desimal. Kemudian, tujuan yang ketiga, anak-anak akan mampu menentukan hasil perkalian dan pembagian pecahan dalam berbagai bentuk. Tujuan yang terakhir, anak-anak akan mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait dengan perkalian dan juga pembagian pecahan. Kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama ya anak-anak.
Ibu akan membahas dulu tentang perkalian pada pecahan. Perkalian pada pecahan terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Ibu akan berikan contoh soalnya langsung ya anak-anak. Siti, Lani, dan Dayu memerlukan masing-masing 1/5 meter pita untuk membuat kerajinan. Berapa meter total pita yang dibutuhkan oleh mereka bertiga? Nah, Ibu gambarkan nih biar kalian tidak bingung. Ini adalah pita masing-masing milik Siti, Lani, dan Dayu yang jumlahnya mau kita hitung. Berapa totalnya? Seperti yang sudah kalian pahami sebelumnya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang anak-anak. Begitu juga pada perkalian pecahan. Ayo kita bahas bersama-sama ya. Nah anak-anak, karena Lani, Siti, dan Dayu itu bertiga, maka perkalian yang membentuknya adalah 3 dikali 1/5. Tadi kan sudah Ibu sampaikan nih, kalau perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang anak-anak. Begitupun dengan perkalian pada pecahan, penjumlahan juga sama yang berulang, yaitu 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 anak-anak. Pembilangnya dan penyebutnya, nah penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, kita tulis lagi 5. Pembilangnya tinggal kita jumlahkan saja, 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Kalau lihat di caranya nih, di rumusnya, yaitu bilangan aslinya dikalikan dengan pembilang anak-anak. 3 sebagai bilangan asli kita kalikan dengan pembilangnya yaitu 1. 3 dikali 1 yaitu 3/5 sebagai penyebutnya kita tulis lagi anak-anak. Begitu. Next, selanjutnya Ibu punya contoh soal lagi nih. Dua dikali 1/3 anak-anak. 2 dikali 1/3 artinya adalah 1/3-nya ada 2. 1/3 ditambah 1/3. Berapa anak-anak? Hasilnya adalah 2/3. Selanjutnya, Ibu punya perkalian lagi antara pecahan biasa dan bilangan asli anak-anak. Lihat gambar yang di atas, ada perkalian 2 dikali 1/3. Artinya 1/3-nya ada 2 anak-anak, seperti pada gambar 1/3 dan 1/3. Kalau dikali 2 dikali 1/3 nanti hasilnya adalah 2/3. Kalau di gambar yang di bawah 1/2 dikali 2, setengah dari 2 yaitu 1 yang diarsir tadi itu anak-anak. Selanjutnya Ibu akan mengajarkan tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Selanjutnya adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ibu punya contoh soal nih anak-anak. 1/2 dikali dengan 1/3. Nih untuk lebih mudah memahami ya, Ibu punya kertas origami anak-anak. Kertas origaminya Ibu potong jadi 3 bagian sama besar. Jadi 1/3. Kemudian Ibu kalikan setengah. Setengah dari 1/3 kertas origami tadi. Nah, satu bagian itu jadinya 1 dibanding 6 seluruhnya, atau 1/6. Caranya adalah pembilang dikali dengan pembilang. Kemudian di bawahnya penyebut dikali dengan penyebut. 1 dikali 1 hasilnya 1, 2 dikali 3 hasilnya 6. Begitu, jadi hasilnya adalah 1/6. Ibu punya contoh soal lagi nih anak-anak. Ibu memiliki 3/4 bagian kue bolu. Jika Ibu menghidangkan 2/3 bagian untuk tamu, maka berapa bagian kue yang Ibu hidangkan? Kita hitung sama-sama ya anak-anak. Jadi caranya adalah 2/3 dikali 3/4. Caranya adalah pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut.
2 dikali 3 hasilnya 6 per 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. 6 per 12 bisa kita sederhanakan dengan menggunakan FPB-nya yaitu 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Jadi bagian kue bolu yang ibu hidangkan adalah setengah bagian. Begitu anak-anak. Selanjutnya yang bagian C adalah perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Caranya adalah ubah dulu pecahan campurannya jadi pecahan biasa. Ibu punya contoh soal nih anak-anak. 2 dikali 1 2 per 3. Caranya pecahan campurannya kita ubah dulu ya. 1 dikali 2 1 dikali 3 ditambah 2. Nanti hasilnya adalah 5 per 3. Jadi 2 dikali 5 per 3. Kemudian bilangan aslinya kalikan dengan pembilang. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. 10 per 3 kita bisa ubah jadi pecahan campuran. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? Iya, 3 kali 3 ya, hasilnya 9 mendekati 10. Sisa 1 per 3. Jadi hasil dari 2 dikali 1 2 per 3 adalah 3 1 per 3. Seperti itu anak-anak. Ibu punya contoh soal cerita nih. Sebuah botol berisi 2 1 per 2 atau 2,5 liter oli. Maka 4 botol berisi berapa liter oli? Caranya perkalian kayak tadi ya. 2 1 per 2 dikalikan 4. Pecahan campurannya diubah dulu jadi pecahan biasa. 2 dikali 2 ditambah 1. Jadi 5 per 2 dikali 4. Pembilang dikali dengan bilangan asli. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20 per 2. 20 per 2 atau 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Jadi kalau satu botol isinya 2,5 liter oli, maka 4 botol akan berisi 10 liter oli. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya bagian D adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sama caranya, pecahan campurannya itu diubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Nanti pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Contoh soalnya nih. 2 1 per 4 dikali 2 per 9. 2 1 per 4 atau 2 1/4-nya kita ubah dulu ya. 2 dikali 4 ditambah 1, jadi 9 per 4. Dikali 2 per 9. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 9 kali 2 hasilnya 18 per 4 kali 9 hasilnya 36. 18 per 36 bisa kita sederhanakan dengan FPB 18. 18 dibagi 18 1, 36 dibagi 18 2. Jadi hasil dari 2 1 per 4 dikali 2 per 9 adalah 1 per 2. Seperti itu. Mudah ya, kalian pasti mudah untuk memahaminya. Kemudian bagian E adalah perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Caranya dua-duanya pecahan campuran tersebut diubah dulu ke pecahan biasa. Baru dikalikan, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 1 per 5 dikali 1 3 per 7. Kita ubah ya jadi pecahan biasa. 4 kali 5 tambah 1. 4 kali 5 20 ditambah 1 21 per 5 dikali 1 kali 7 tambah 3 10 per 7 sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 21 dikali 10 210 per 5 kali 7 35. 210 per 35 hasilnya adalah 6. Atau ibu ajarkan cara mudahnya lagi ya.
Kita pakai coret-coret aja dibagi, sederhanakan langsung. Atas dibagi dengan bawah ya, jangan yang sejajar. 21 bisa dibagi 7 anak-anak. 7 bagi 7 1, 21 dibagi 7 3. 10 sama 5 juga bisa dibagi nih, kita bagi ya. 5 bagi 5 jadi 1, 10 bagi 5 jadi 2. Tinggal 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Mudah ya anak-anak. Selanjutnya adalah perkalian pada pecahan desimal. Cara mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau persen adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan sejenis. Misalnya, perkalian antara pecahan biasa dan pecahan desimal dikerjakan dengan mengubah pecahan-pecahan tersebut ke bentuk pecahan biasa atau pecahan desimal. Dalam melakukan perkalian, akan lebih mudah jika semua pecahan disajikan dalam pecahan biasa. Langsung ke contoh soal saja ya anak-anak. Ibu punya soal 1,75 dikali 1,8. Kita kalikan saja seperti biasa. 1,75 kalikan 1,8. Yang harus kalian ingat nanti ada berapa angka di belakang koma. Kita kalikan seperti biasa ya. 5 kali 8 40, simpan 4. 7 kali 8 56, tambah 4 jadi 60, simpan 6. 1 kali 8 8, 8 tambah 6 adalah 14. Kemudian kita kalikan 1. 5 kali 1 5, 7 kali 1 7, 1 kali 1 1. Kita jumlahkan ya. 0 5 11 3. Kemudian kita cek ada berapa angka di belakang koma. 1 2 3. Di sini juga 1 2 3, kasih koma. Jadi jawabannya adalah 3,15. 0 di belakang tidak penting. Begitu ya anak-anak. Contoh yang kedua sebelah kanan. 3/5 dikali 2/7. Untuk memudahkannya 2,7-nya kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 3/5 dikali 27/10. Dari mana kok bisa per 10? Karena ada satu angka di belakang koma, berarti nolnya 1 di bawah. Nih Ibu kasih contoh lagi, kalau 3,14 nanti 314 per, karena di belakang komanya ada 2 angka, jadi 100. Seperti itu, ini sama saja. Ini contohnya ya. Kemudian kita hitung 3 dikali 27, hasilnya yaitu 81/50. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita ubah ya jadi pecahan campuran. 50 dikali berapa sih yang hasilnya 81? Iya, mendekati. Kali 1 saja, kalau kali 2 nanti 100, kurang dari lebih dari 81. Kemudian per 50-nya kita tulis lagi. 81 dikurangi 50, sisanya adalah 31. Hasil dari 3/5 dikali 2,7 adalah 1/31/50. Paham ya untuk mengalihkan pecahan desimal? Insya Allah kalian akan memahami dengan baik ya. Selanjutnya, tadi kan sudah perkalian nih anak-anak, kemudian adalah pembagian. Langkah-langkah dalam pembagian pecahan, yang pertama yaitu pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, ubah tanda bagi menjadi kali. Kemudian, balik pecahan sebelah kanan. Dibalik itu maksudnya pembilangnya jadi penyebut dan penyebutnya jadi pembilang. Jadi tukar posisinya. Tapi yang di sebelah kanan ya anak-anak. Yang nomor 3, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sama seperti perkalian. Terus yang keempat, sederhanakan jika bisa disederhanakan. Langsung saja kita ke contoh soal ya anak-anak biar kalian lebih paham. Soal nomor 1, 2/3 dibagi 5/6.
Langkah pertama yaitu pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nomor 1 itu sudah pecahan biasa semua anak-anak. Jadi kita langsung next step ke langkah kedua. Langkah keduanya yaitu balik pecahan yang di sebelah kanan, ubah jadi tanda kali. 2/3 dikali, dibalik ya, 6/5. 2/3 dikali 6/5, kemudian kayak perkalian pada pecahan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 6, 12. 3 dikali 5, 15. 12/15 itu bisa kita sederhanakan dengan menggunakan FPB. Dibagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4, per 15 bagi 3 hasilnya 5. Jadi hasil dari 2/3 dibagi 5/6 adalah 4/5. Mudah ya? Kalian harus bisa memahami dengan baik. Soal nomor 2, pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Pecahan dengan bilangan asli. Kalau bilangan asli itu anak-anak, artinya adalah seperti ini. Bagi 2/1. Kalau bilangan aslinya 7, berarti 7/1. Kalau bilangan aslinya 1000, berarti 1000/1. Begitu ya anak-anak. Kemudian karena sudah dalam bentuk pecahan biasa semua nih, kita ubah jadi kali, kemudian pecahannya di sebelah kanan kita putar. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 3/4 dikali 1/2. Nah, karena sudah dalam bentuk perkalian nih, pembilang dikali pembilang, 3 kali 1, 3, 4 dikali 2, 8. Langkah keempat sederhanakan. Karena sudah sederhana, berarti ini saja jawabannya. Selanjutnya, next nomor 3, ada pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Cara yang pertama kan harus diubah dulu nih jadi pecahan biasa. Yuk kita ubah dulu pecahan campurannya jadi pecahan biasa. 1 dikali 5 ditambah 1, jadi 6/5 dibagi 1/5. Setelah jadi pecahan biasa semua, dibalik sebelah kanannya, kali 5/1. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadinya 6 kali 5, 30. 5 kali 1, 5. 30/5 itu sama aja 30 bagi 5, yaitu 6. Kalau mau kalian lebih cepat lagi nih, 6/5 kali 5/1. Kalau ada yang bisa dicoret, dicoret saja. Tinggal 6/1 sama dengan 6. Sama saja ya, yang penting kalian paham. Selanjutnya, soal nomor 4, pembagian 2 pecahan campuran. Langkah yang pertama harus diubah dulu jadi pecahan biasa. Yuk kita ubah dulu ya. 1 dikali 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 7/4. Dibagi 1 kali 5 tambah 4. Jadi 9/5. Kemudian dibalik pecahan sebelah kanannya, ubah jadi kali. Lalu lakukan perkalian seperti biasa. 7 kali 5, 35. 4 kali 9, 36. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Begitu caranya anak-anak. Semoga kalian mudah memahaminya ya. Selanjutnya ibu punya soal kombinasi, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Yuk kita kerjakan bersama-sama ya. 4/7 dibagi 5/14 dikali 2,25. Caranya kalau ada bagi dan kali, karena sama nih levelnya, kecuali kalau penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakannya dari sebelah kiri dulu. Karena yang sebelah kirinya adalah pembagian, jadi kita kerjakan pembagiannya dulu ya. Atau kalau mau langsung dicoret-coret juga nggak apa-apa, bisa. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 3 kali 7 tambah 4. Hasilnya adalah 25/7 bagi 5/14.
per 14 kali 2,25. Kita ubah ke pecahan biasa saja ya. 2 angka di belakang koma. 1, 2, 100. 225. Yang ininya kita balik. 25 per 7 kali 14 per 5 kali 225 per 100. Ibu akan ajarkan cara cepatnya anak-anak. Kalau bisa disederhanakan langsung dibagi, langsung bagi saja anak-anak ya. Caranya nih, mana yang bisa dibagi dulu? Nih 14 sama 7 bisa dibagi ya, bisa disederhanakan. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Kemudian ada lagi enggak yang bisa disederhanakan? Ya, 5 sama 25. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 5. Kemudian caranya tinggal dikalikan saja ya. Sebenarnya masih bisa dibagi nih 5 sama 100. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja. 5 kali 2 10 dikali 225. Jadi 2250 per 100. 2250 per 100. Desimalnya bagaimana nih? Ada 2 angka di bawah ya. 1, 2, kasih koma. 22,5. Atau dari sini nih, Bu, saya punyanya jawaban lain. Bagaimana caranya? Bikin pecahan campuran. Oke, 100 dikali berapa yang mendekati 2250? Dikali 22. Hasilnya adalah 2200, Bu. Kemudian 2250 yang ini kurangin dengan 2200. Hasilnya sisanya 50 per 100. Sampai sini benar. Kemudian 22 ini masih bisa disederhanakan lagi. Bagi 50. 5 ya ini. 1 per 2. 1 per 2 itu adalah setengah. 1 per 2 itu sama saja dengan 0,5. Jadi jawaban ini benar, jawaban yang ini juga benar. Gitu ya anak-anak. Di belakang sekolah terdapat lahan kosong berbentuk persegi panjang. Panjang lahan itu adalah 8,1/2 meter dan lebarnya 5,4 meter. Lahan tersebut akan ditanami rumput dengan harga rumput Rp100.000 untuk setiap meter persegi. Pertanyaannya, A. Berapa meter persegi luas lahan kosong tersebut? B. Berapa harga rumput seluruhnya? Yuk kita kerjakan anak-anak. Kita kerjakan sama-sama ya. Luas lahan kosong tersebut. Luas bentuknya persegi panjang. Berarti panjang dikali lebar. Panjangnya 8,1/2, lebarnya 5,4. Di slide sebelumnya Ibu sudah kasih tahu kalau 1/2 itu sama aja dengan 0,5. Diingat-ingat ya, desimalnya atau pecahan biasanya. Jadi kalau 8,1/2 itu sama aja dengan 8,5 dikali 5,4. Jadinya adalah pecahan desimal. 8,5 dikali 5,4. Kita otret ya anak-anak. 5 dikali 4, 20, simpan 2. 8 dikali 4, 32, ditambah 2, jadi 34. 5 dikali 5, 25, simpan 2, 8 kali 5, 40, tambah 2, 42. Kita jumlahkan ya. 0, 9, 5, 4. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Di sini juga dikasih 1, 2, kasih koma. 0 di belakang tidak penting. Jadi 45,9 meter persegi itu adalah luas lahan kosongnya. Terus kita jawab yang bagian B-nya.
berapa harga rumput seluruhnya? Berarti luas lahan dikalikan dengan harga rumput per meter perseginya. 45,9 dikali Rp100.000. Satu angka di belakang koma, nolnya kita buang 1, jadi komanya hilang. 459 dikalikan dengan 10.000. Jadi nanti harga rumput seluruhnya adalah Rp4.590.000. Begitu anak-anak, semoga kalian paham ya. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.